sweep across the ground as fast as a man can run and reach 200 feet into the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 IPNC akan presentasikan tentang penanganan bencana karhutla. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen bencana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang dimana dengan dosen pengampu Ibu Yusni Abdullah SKMPH dan Ibu Dwi Setiawati SKMPH. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 IPNC terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Anissa Ramadhani, yang kedua yaitu Azhara Maharani saya sendiri, yang ketiga yaitu Santia Adeline Putrisha, dan yang keempat yaitu Yustika Amanda. Indonesia langganan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kerap melanda Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun ini saja, yaitu tahun 2021, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, ada sebanyak 160.104 hektar lahan yang terbakar, dan yang paling banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karhutla paling parah terjadi pada tahun 1997, yaitu ada seluas 9,75 juta hektar lahan yang terbakar. Dan pada 2015 yaitu lahan seluas 2,6 juta hektar terbakar. Pengertian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan. Misalnya serasa, perpohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api tersebut akan menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, atau ground fire. Membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak, belukar, atau pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal membentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan cenderung sulit untuk dilakukan. Berikut merupakan area kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi yang paling parah itu terjadi pada tahun 2015, yaitu ada seluas 2,6 juta hektar lahan yang terbakar, di mana ada sebanyak 48.775 titik api yang terdeteksi. Lalu untuk tahun 2021, ada sebanyak 160,1 ribu hektar lahan yang terbakar, di mana titik api atau titik panas yang terdeteksi itu ada sebanyak 1.350. Berikut merupakan titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau. Data ini dilakukan pada 20 Februari 2021. Selanjutnya yaitu karhutla yang terjadi pada 1997 dan 2015, yang merupakan kasus karhutla paling parah yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi pada 1997 luas area yang terbakar yaitu 9,75 juta hektar. Dan emisi karbon yang dihasilkan yaitu sebanyak 2,57 gigaton karbon. Kerugian yang ditimbulkan sebanyak 4,45 miliar US dollar, di mana korban ISPA ada sebanyak 1,5 juta orang. Sedangkan pada 2015 ada seluas 2,6 juta hektar lahan yang terbakar, di mana emisi karbon yang dihasilkan ada sebanyak 289 juta ton karbon. Sedangkan kerugian yang
dihasilkan itu lebih besar, di mana yaitu sebesar 16,1 miliar US dollar. Untuk korban ISPA sendiri ada sebanyak 425,4 ribu orang. Selanjutnya yaitu penyebab kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang pertama musim kemarau. Suhu tinggi pada musim kemarau dapat memicu kebakaran. Selain itu juga musim kemarau panjang dapat memperparah keadaan ini. Selanjutnya ground fire, kebakaran dalam lapisan tanah biasanya sering terjadi pada lahan gambut. Lalu angin. Biasanya suhu panas yang terjadi akan dapat membakar ranting pohon dan dapat meluas karena adanya tiupan angin. Lalu selanjutnya aktivitas vulkanik. Dapat berupa erupsi gunung berapi, di mana lava atau lahar yang dikeluarkan oleh gunung dan melewati hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang disebabkan oleh manusia. Pembakaran lahan secara berlebihan, biasanya masyarakat melakukan pembakaran lahan ini untuk melakukan persiapan lahan baru. Lalu konflik antara masyarakat pemilik lahan dan perusahaan. Biasanya akan terjadi perebutan lahan antara masyarakat dan perusahaan. Lalu meninggalkan bekas api unggun. Api unggun yang telah ditinggalkan dan tidak dimatikan dengan benar akan berpotensi menimbulkan kebakaran. Sebab api yang dikira telah padam, tapi ternyata masih ada titik api di bawahnya, dan bisa memicu kebakaran hutan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu membuang puntung rokok di hutan. Jadi, puntung rokok yang sudah padam tetap memiliki potensi untuk memantik bara api. Dan ketika suhu sangat panas dan terjadi percikan api sedikit saja, dapat membuat api yang besar dan sulit dipadamkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang penanganan bencana, yaitu pra-bencana dari Karhutlah. Boleh di next. Pencegahan karhutlah atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang terbaik ialah mencegah terjadinya bencana kebakaran ialah usaha untuk mengurangi dan mengendalikan penyebab dan risiko-risiko yang dapat menyebabkan kebakaran. Boleh di next. Upaya pencegahan karhutlah itu terbagi menjadi dua, yaitu upaya teknis dan upaya manusia. Upaya teknis yaitu mengurangi risiko kebakaran yang bersifat fisik. Lalu untuk upaya manusia ialah menghilangkan atau mengurangi perilaku manusia yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Boleh di next. Berikut beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan atau pemerintah lakukan untuk mencegah karhutlah. Yang pertama ialah mengedukasi seluruh pihak terkait pencegahan karhutlah, di mana masyarakat, perusahaan, atau juga pemerintah juga harus diedukasi tentang bagaimana pencegahan karhutlah itu. Lalu yang kedua, pengawasan dan patroli rutin di tempat berisiko karhutlah. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat untuk mencegah karhutlah. Yang keempat, melakukan aktivitas pembakaran dengan jarak 500 kaki dari hutan. Yang kelima, tidak melakukan aktivitas pembakaran di hutan dan lahan saat berangin. Yang keenam, analisis iklim dengan teknologi modifikasi cuaca. Yang ketujuh, pengendalian operasional, yaitu melalui poskotis, lapangan, dan gakum. Lalu, pengelolaan landscape, yaitu melalui pelatihan buka lahan tanpa bakar. Boleh di next. Kesiapsiagaan dalam karhutlah yaitu
Pembentukan satuan tugas yang berfungsi untuk pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan karhutlah. Yang kedua, melakukan kerjasama antar lintas sektor. Yang ketiga, pengkoordinasian dengan tim restorasi gambut daerah dan badan restorasi gambut. Yang keempat, pembentukan posko-posko penanganan karhutlah di hutan-hutan dan juga di lahan yang memiliki risiko untuk terkena karhutlah. Lalu, pembangunan sumur-sumur sebagai sumber air untuk pemadaman api dan juga melengkapi sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan untuk karhutlah. Lalu yang terakhir ialah pembangunan menara pengawas yang dilengkapi oleh alat untuk melihat jarak jauh dan juga alat komunikasi. Boleh di next. Deteksi dini karhutlah dapat dilakukan dengan 1. Pemantauan titik panas atau api. Yang kedua, memanfaatkan data satelit untuk mengetahui cuaca dan juga memantau titik api. Yang ketiga, deteksi taktis di tingkat tapak melalui patroli teritigasi, pemantauan menara api, pemantauan menggunakan drone dan juga CCTV, sensor thermal. Yang keempat, peringkat bahaya kebakaran juga kelengkapannya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, menyebarkan peringatan dini melalui media lokal, yaitu atau cetak atau juga radio, atau juga melalui televisi, agar diketahui oleh kelompok target pemanfaat hutan, politisi, masyarakat, dan pengelola lahan lainnya mengenai akan terjadinya kemarau panjang yang berpotensi akan menyebabkan kebakaran. Penanganan saat bencana karhutlah. Boleh di next. Tanggap darurat bencana karhutlah. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan menyebabkan permasalahan kesehatan, bahkan sampai merenggut korban jiwa. Dampak ini diakibatkan oleh kabut asap karhutlah yang menyerang kualitas udara. Oleh karena itu, warga dan pemerintah BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahu-membahu dalam melakukan tanggap darurat saat bencana karhutlah melanda. Tanggap darurat ini sangat diperlukan saat bencana terjadi, maka pengembangan respon yang cepat harus ditingkatkan kembali. Sesuai dengan itu, tahun 2007, pasal 48 terkait pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemberian dengan segera prasarana dan sarana vital. Boleh di next. Tindakan tanggap darurat pemerintah dan tenaga yang bertugas saat bencana karhutlah terjadi, yaitu yang pertama, penilaian cepat kesehatan, yang kedua, pertolongan pertama korban bencana dan evakuasi ke sarana kesehatan atau rumah singgah, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan baik kebutuhan khusus seperti kebutuhan masker dan kebutuhan umum seperti obat-obatan, ventilasi, personal kit, dan emergency kit, serta dan lain-lain. Yang keempat, perlindungan terhadap kelompok risiko tinggi kesehatan seperti lansia dan balita. Yang kelima, respons serta pendidikan di daerah darurat asap berupa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara mandiri di rumah atau kegiatan belajar ditiadakan dalam rangka mengurangi paparan asap kepada anak. Boleh ini? Yang selanjutnya, tindakan tanggap darurat saat bencana karhutlah terjadi meliputi segera mengevakuasi diri sebelum kebakaran hutan dan lahan semakin menyebar dan meluas, mencari pertolongan dan menghubungi petugas kebakaran dan pemerintah setempat untuk berlindung di daerah yang jauh dari tempat kejadian, dan kelima, memakai masker agar tidak terus banyak asap akibat karhutlah. Next. Selain itu, kegiatan yang dilakukan saat bencana terjadi oleh pemerintah yang bertanggung jawab seperti polisi, petugas pemadam kebakaran, tim SAR, dan sektor keamanan lainnya adalah 1. Berkoordinasi dengan sektor posko utama, 2. Melakukan patroli keliling lokasi, 3. Mendirikan posko siaga bencana, yang keempat, menyediakan alat-alat keamanan, yang kelima, berkoordinasi dengan pengwilayah setempat, yang keenam, mengidentifikasi data dan wilayah korban bencana, yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengamankan wilayah rawan bencana, yang kedelapan, mengamankan distribusi bantuan, yang ke-9, pengaturan lalu lintas wilayah pengungsian, yang ke-10, pelaporan situasi dan kondisi keamanan wilayah.
Selanjutnya yaitu penanganan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan. Next. Jadi setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa adanya kerusakan dan kerugian yang dialami, seperti halnya kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kegiatan pasca bencana guna memulihkan dan membangun wilayah yang terdampak menjadi hidup kembali. Untuk manajemen pasca bencana itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang dilaksanakan segera dan sesaat selama jangka waktu tertentu sesudah terjadinya bencana. Next. Baik, berikut merupakan kegiatan penanggulangan pasca bencana kebakaran, meliputi yang pertama rehabilitasi, yang kedua yaitu pendataan, yang ketiga yaitu evaluasi. Jadi, ketika telah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah, maka kita diharuskan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana tersebut, yang dimana akan berguna dalam meminimalisir dampak terjadinya bencana tersebut. Kegiatan yang pertama yaitu rehabilitasi, merupakan kegiatan perbaikan atau pemulihan pasca bencana yang menitik beratkan kepada perbaikan aspek non-fisik. Dalam tahap pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut, tindakan serta usaha yang dilakukan di tingkat nasional meliputi yang pertama, penegakan hukum bersama antar stakeholder terkait guna memberikan efek jera kepada pelaku yang menyebabkan bencana tersebut. Yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis. Yang ketiga, yaitu pemulihan sarana dan prasarana umum. Yang keempat, yaitu pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan. Yang kelima, yaitu pelaksanaan rehabilitasi satwa dan fauna. Next. Salah satu kegiatan dari rehabilitasi ini yaitu pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis. Jadi dalam terjadinya suatu bencana pasti akan berdampak pula pada kesehatan masyarakat, yang dimana akan merujuk kepada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Pada kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, adanya kemungkinan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah sekitar hutan dan lahan tersebut, akan terdampak kesehatannya dikarenakan asap tebal dari karhutlah yang menyelimuti udara. Dampak kesehatan tersebut seperti gatal-gatal, lalu ispa, bahkan korban luka ringan maupun berat. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup sektor kesehatan dan pemulihan psikologis tersebut meliputi yang pertama, melakukan pertolongan darurat guna penanganan korban karhutlah, yang kedua yaitu tindakan emergensi dan identifikasi triage, yang ketiga yaitu melakukan koordinasi rujukan ke rumah sakit, yang keempat yaitu melakukan tindakan pada korban luka berat, luka ringan, gatal-gatal, diare, serta ispa. Yang kelima yaitu penyediaan kebutuhan perawatan kesehatan dan obat-obatan. Yang keenam yaitu melakukan penyuluhan kesehatan dan trauma healing guna pemulihan psikologis pada korban bencana termasuk pada anak-anak. Yang terakhir yaitu melakukan pendataan yakni asesmen jumlah korban terkait bencana karhutlah. Next. Kegiatan dari rehabilitasi tersebut lainnya yaitu pemulihan sarana dan prasarana umum, yang dimana pada kegiatan ini dilakukan pemulihan terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang sedang tidak berfungsi agar dapat difungsikan kembali guna berjalannya kegiatan masyarakat secara optimal. Infrastruktur serta sarana dan prasarana tersebut merupakan fasilitas yang terkena dampak dari bencana karhutlah itu sendiri, yang dimana meliputi tempat ibadah, pasar, puskesmas, serta fasilitas umum lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan. Nah, rehabilitasi hutan dan lahan atau bisa disebut dengan RLH itu merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdampak akibat bencana karhutlah ini merupakan salah satu upaya penting guna memulihkan ekosistem hutan dan atau lahan gambut. Berkaitan dengan pelaksanaan RLH itu sendiri yang dimana bekas hutan yang terbakar, diperlukan adanya perencanaan yang matang serta mencermati beberapa tahapannya guna mendukung keberhasilan kegiatan rehabilitasi tersebut. Tahapan-tahapan tersebut meliputi yang pertama penilaian pada area yang akan direhabilitasi, yang dimana meliputi kondisi awal penutupan lahan oleh vegetasi dan juga potensi genang.
Yang kedua yaitu pemilihan jenis tanaman yang tepat yang dimana disesuaikan dengan kondisi lokasi yang akan direhabilitasi. Apakah merupakan lokasi yang terbuka atau mungkin lokasi yang telah atau masih bervegetasi dan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan ialah menghindari jenis tanaman asing atau eksotik. Setelah tahapan ini dilakukan pula penyiapan lahan yang meliputi dua kegiatan, yakni penentuan jarak aman dan juga pembuatan gundukan buatan. Selanjutnya yaitu waktu penanaman yang dimana dianjurkan untuk penanaman bibit dilakukan pada musim penghujan. Akan tapi apabila daerah lokasi penanaman tersebut itu daerah rawan banjir, maka waktu penanaman sebaiknya dilakukan ketika air mulai rendah atau menjelang akhir musim hujan. Selanjutnya yaitu penanaman dan diakhiri oleh pemeliharaan dari penanaman tersebut. Next. Kegiatan penanganan pasca bencana yang kedua yaitu pendataan, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mendata terkait hutan ataupun lahan gambut yang terbakar. Diawali dari luas lahan dan hutan yang terbakar tersebut, lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta pemilik dari hutan dan lahan tersebut, apakah merupakan milik pemerintah atau milik pihak swasta. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang kemudian diserahkan kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti. Dalam kegiatan pendataan ini pula termasuk upaya yuridikasi, yakni pelaksanaan investigasi pasca terjadinya kebakaran guna memperoleh informasi terkait pelaku, penyebab, dan besaran dampak kerugian yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. Pada upaya yuridikasi ini perlu adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor antara polisi, penyidik, pegawai negeri sipil, LSM, dan para ahli. Bagi ahli kebakaran dapat pula berpartisipasi dalam penyelidikan karhutla tersebut yang berhubungan dengan pengumpulan bukti dan hasil analisa yang dapat mengungkapkan mengenai penyebab dari kebakaran tersebut. Apakah merupakan faktor ketidaksengajaan atau mungkin kecerobohan dalam penggunaan api, maupun dilakukan secara sengaja demi tujuan tertentu. Next. Tahap terakhir dari kegiatan penanganan bencana karhutla pasca bencana karhutla itu sendiri, yaitu evaluasi, yang dimana pelaksanaan evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut, apakah telah sesuai serta dapat mencegah untuk terjadi karhutla kembali. Baik, ini merupakan referensi yang kita gunakan untuk pembuatan presentasi kelompok 1 IKMJ terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.